berapa ya? Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raden Putra. Ia mempunyai permaisuri cantik dan juga baik hati bernama Chandramaya. Selain permaisuri, raja juga memiliki seorang selir yang umurnya lebih muda dari sang permaisuri bernama Sri Kandi. Mereka semua hidup bahagia di istana kerajaan. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh perilaku selir yang iri dan dengki terhadap permaisuri. Dibantu oleh seorang tabib, ia merencanakan sesuatu yang jahat terhadap permaisuri. Hai tabib, bekerja samalah denganku. Aku tak ingin kebahagiaanku terbagi dengan permaisuri. Tentu saja aku mau membantumu. Asal bayarannya setimpal. Jangan khawatir dengan itu. Kau akan mendapatkan bagianmu begitu rencana kita berhasil. Malamnya, sang selir berpura-pura sakit. Aduh, sakit. Sakit. Baginda Raja, cepat kemari. Ada apa selirku? Baginda, tolong panggilkan tabib. Badanku terasa sakit semua. Tabib, cepat kemari. Sang tabib pun datang dan memeriksa sang selir dengan seksama. Kemudian ia berkata bahwa selir telah diracun oleh permaisuri. Apa katamu? Raja sangat marah. Ia pun segera mencari sang permaisuri. Begitu ketemu dengan permaisuri, ia memberikan perintah pada patih kerajaan. Pengawal, bawa dia ke hutan. Asingkan dia di sana. Dia telah meracuni selir. Raja tetap bersikeras, meskipun saat itu permaisuri sedang hamil. Sang patih pun segera menggiring permaisuri keluar dari istana. Kenapa ini? Kakanda, ada apa dengan semua ini? Setibanya di hutan, sang patih ternyata mengetahui jika selir yang merencanakan semua ini. Ia tidak tega melihat permaisuri yang sedang hamil besar. Ia pun meninggalkan permaisuri di sebuah pondok kecil. Terima kasih Patih, kau masih mempercayaiku. Aku jadi merasa sedikit tenang. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri melahirkan seorang bayi. Bayi itu nampak mungil dan tampan. Ia memberi nama putranya tersebut Cindelaras. Beberapa tahun berlalu, Cindelaras tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Pada suatu pagi, Cindelaras berjalan di hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara elang yang melintas di atasnya. Sang elang nampak menjatuhkan sesuatu. Hah? Elang itu menjatuhkan sesuatu? Ternyata, elang itu menjatuhkan sebuah telur besar di semak-semak. Astaga, ini telur yang cukup besar dan berat. Cindelaras pun segera membawa telur itu pulang. Ibu, ibu, lihat apa yang kutemukan di hutan. Wow, telur yang cukup besar. Telur apa itu? Entahlah bu, aku akan merawatnya hingga telur ini menetas. Cindelaras segera menempatkan telur itu dalam sebuah kandang yang hangat. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas. Seekor anak ayam yang besar keluar dari cangkang telur. Samar-samar, anak ayam itu mengucapkan beberapa kata. Hah? Ayam ini bukan ayam biasa. Ia bisa berbicara. Dengan sepenuh hati, Cindelaras merawat anak ayam itu. Hingga beberapa minggu kemudian, anak ayam tersebut tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah. Suatu ketika, Cindelaras teringat perkataan ayamnya. Ia pun menemui ibunya. Ibu, ada yang ingin aku tanyakan pada ibu. Iya nak, tanyakan saja. Sebelumnya, aku minta maaf kalau aku lancang. Sebenarnya, siapa dan di mana ayahku sekarang, Bu?
Tidak apa kalau ibu tak bercerita. Tidak apa, Nak. Ibu akan menceritakan semuanya. Sang permaisuri pun mulai menceritakan semuanya. Bagaimana ia bisa sampai di hutan. Ia menceritakan bahwa ayah dari Cindelaras adalah seorang raja Jenggala. Maafkan Ibu, Nak. Ibu baru menceritakannya sekarang. Tidak apa, Bu. Yang terpenting, ibu sangat menyayangiku. Aku sayang ibu. Ibu juga menyayangimu, Nak. Cindelaras yang telah mengetahui bahwa ayahnya seorang raja bertekad untuk menemuinya. Bagaimana caranya ya? Aku tahu. Raja kan suka dengan sabung ayam. Coba kita ikuti sabung ayam yang diadakan kerajaan. Cindelaras pun meminta izin kepada ibunya untuk menemui sang ayahanda. Teko 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 tek, anak ayam turun 1.000.000. Teko 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 tek, anak ayam turun 1.000.000. Setelah perjalanan panjang, Cindelaras pun telah sampai di kota yang nampak ramai. Keramaian itu disebabkan karena sedang diadakan pertandingan sabung ayam. Paman, bolehkah ayamku bertanding melawan ayammu? Tentu saja boleh, bocah kecil. Pertandingan pertama ayam Cindelaras pun dimulai. Pertandingan itu berlangsung senang. Hingga akhirnya ayam Cindelaras memenangkan pertandingan itu. Selanjutnya, banyak yang ingin menantang ayam Cindelaras. Namun, hasilnya selalu sama. Pertandingan dimenangkan oleh ayam Cindelaras. Kupu panas. Berita ketangguhan ayam Cindelaras terdengar juga ke telinga raja. Aku mau bertanding dengan ayam bocah itu. Segera bawa kemari bocah dan ayam itu. Selanjutnya, semua orang berkumpul memenuhi halaman istana. Mereka ingin melihat pertandingan ayam Cindelaras dengan ayam raja. Akhirnya, Cindelaras bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali di pertandingan sabung ayam. Karena aku akan memberikan setengah dari kekayaanku jika kau bisa menang. Akan tetapi, jika kau kalah, kau akan menerima hukuman. Baik, Baginda Raja. Aku selalu siap menerima apapun hasilnya nanti. Gong dibunyikan sebagai tanda pertandingan dimulai antara ayam jago Cindelaras dan ayam jago raja. Pertandingan berlangsung sengit. Pertandingan pun berakhir dan hasilnya ayam Cindelaras mengalahkan ayam jago raja. Aku akui, ayammu sungguh hebat. Siapa namamu, wahai anak kecil? Belum sempat menjawab, ayam Cindelaras tiba-tiba berbicara. Namanya Cindelaras. Ia adalah putramu dari permaisuri yang kau usir dari kerajaan. Hah? Ayam itu bisa bicara? Ayam Cindelaras pun menceritakan semua kisah yang dialami sang permaisuri serta kejahatan sang selir kepada sang raja. Setelah mengetahui kebenarannya, raja memerintahkan agar selir dan tabib dihukum. Raja merasa sangat bersalah. Ia pun segera meminta maaf kepada sang permaisuri